Halo semuanya, kenalin aku Zoba Septi Ruhwani dari Ilmu Administrasi Bisnis 1C dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini aku akan membahas mengenai personalisasi dalam pemasaran produk. Apa sih itu personalisasi pemasaran? Personalisasi pemasaran adalah strategi untuk membangun hubungan erat dengan pelanggan sehingga terdorongnya pertumbuhan bisnis. Hal ini dilakukan untuk memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan berdasarkan data dan menawarkan pengalaman yang relevan dan unik. Tentunya kita bertanya-tanya apakah personalisasi ini penting untuk bisnis dan apakah kita perlu untuk mengetahui, memahami, serta menerapkan personalisasi. Iya, tentunya personalisasi ini sangat penting untuk loyalitas pelanggan dan daya saing bisnis. Konsumen ingin merasa dipahami dan dilayani secara khusus. Adapun manfaat utama dari personalisasi, yang pertama ada meningkatkan konversi, yaitu tawaran menjadi sesuai, peluang pembelian meningkat. Yang kedua ada meningkatkan keterlibatan. Pesan yang relevan akan menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, membangun loyalitas. Dengan adanya pengalaman positif yang dirasakan pelanggan akan membuat pelanggan menjadi setia. Yang keempat, ada efisiensi pemasaran. Penargetan menjadi tepat dan anggaran pemasaran optimal. Pemasaran itu ada dua tipe. Yang pertama, pemasaran modern. Pemasaran modern yaitu pemasaran yang fokusnya pada interaksi dan pengalaman pribadi, bukan hanya penjualan. Tujuannya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, ada pemasaran era digital. Tentunya era digital ini mengubah pemasaran menjadi lebih personal. Dengan data dan teknologi, penawaran dan konten bisa disesuaikan untuk tiap pelanggan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manajemen. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan menjalankan strategi penjualan produk atau layanan. Tujuannya menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan bagi pembeli dan perusahaan. Di era digital, fokus pada data dan personalisasi krusial untuk menjangkau serta mempertahankan pelanggan. Segmentasi, targeting, dan positioning atau bisa kita sebut dan singkat dengan STP. Model STP adalah strategi inti untuk memahami dan melayani pelanggan, menciptakan nilai, dan membangun hubungan yang kuat. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yaitu membagi pasar besar menjadi kelompok kecil dengan karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Hal ini membantu perusahaan fokus pada produk yang tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu geografis, yaitu berdasarkan lokasi. Yang kedua, demografis, berdasarkan usia, jenis kelamin, dan penghasilan. Yang ketiga ada psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Yang keempat itu perilaku, berdasarkan kebiasaan membeli. Yang kedua ada targeting, yaitu memilih kelompok pelanggan utama yang paling ingin dilayani berdasarkan potensi keuntungan dan sumber daya. Ada undifferentiated, yaitu satu penawaran untuk semua. Ada pula differentiated, yaitu beberapa penawaran untuk kelompok yang berbeda. Ada pula niche, yaitu fokus pada satu kelompok kecil. Dan micromarketing, yaitu menyesuaikan produk untuk individu atau lokasi. Yang ketiga, positioning, yaitu menciptakan citra atau pesan unik produk di benak pelanggan yang membedakannya dari pesaing. Ada fitur produk, yaitu menekankan keunggulan fitur.
Ada manfaat produk, yaitu menyoroti manfaat utama dari sebuah produk. Ada pula harga atau kualitas, yaitu menawarkan harga atau kualitas yang terbaik. Ada pula penggunaan, yaitu menargetkan penggunaan yang spesifik. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah alat untuk menarik dan melayani pelanggan. Asalnya ada 4 bauran atau disebut dengan 4P, yaitu produk atau produk. Ini mencakup fitur, desain, kualitas, merek, dan kemasan produk yang ditawarkan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, ada price atau harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Menentukan harga yang tepat sangat penting untuk profitabilitas dan persepsi konsumen. Yang ketiga, ada place atau tempat. Merupakan strategi dan saluran distribusi yang digunakan untuk membuat produk dapat diakses oleh pasar sasaran. Hal ini meliputi keputusan mengenai saluran distribusi, lokasi fisik, dan platform online. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai produk dan mendorong pembelian. Hal ini mencakup iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran media sosial. Lalu dikembangkan lagi, jadi ada tambahan, yaitu yang kelima, people atau orang. Kualitas, pelatihan, dan motivasi staf yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang keenam itu ada proses, sistem, dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah physical evidence atau bukti fisik. Lingkungan fisik di mana layanan diberikan dan setiap elemen fisik yang memfasilitasi kinerja atau komunikasi layanan. Misalnya, ada logo, desain toko, dan website. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai personalisasi. Apa sih definisi personalisasi itu? Personalisasi adalah strategi pemasaran untuk menyesuaikan pengalaman, konten, dan penawaran produk dengan preferensi unik setiap konsumen. Tujuannya menciptakan interaksi yang lebih pribadi dan relevan, melampaui segmentasi pasar biasa. Pengaruh personalisasi pada pelanggan. Personalisasi menciptakan pengalaman relevan yang mendorong interaksi dan tindakan pelanggan. Yang pertama, ada pelanggan lebih terlibat. Konten yang relevan membuat pelanggan lebih sering berinteraksi dan menjelajahi platform. Yang kedua, ada penjualan meningkat. Personalisasi membantu pembeli menemukan produk yang tepat, sehingga meningkatkan transaksi dan mengurangi keranjang belanja yang ditinggalkan. Yang ketiga, ada loyalitas jangka panjang. Pengalaman yang konsisten membangun kepercayaan dan membuat pelanggan tetap setia.
Pelanggan yang dipersonalisasi memiliki nilai yang lebih tinggi bagi bisnis. Faktor-faktor efektivitas personalisasi di era digital. Yang pertama itu ada demografi dan psikografi, yaitu menggabungkan data demografi seperti usia dan jenis kelamin, dan psikografi yaitu minat dan gaya hidup untuk pemahaman pelanggan yang lebih dalam. 80% konsumen lebih menyukai merek yang personal. Namun tantangannya yaitu mengumpulkan data minat yang akurat. Yang kedua ada teknologi dan data seperti AI, machine learning, dan big data krusial untuk mengumpulkan dan menganalisis perilaku pelanggan. 75% konsumen memilih merek yang mengenali mereka. Tantangannya yaitu privasi data, teknologi rumit, dan biaya yang tinggi. Lalu yang ketiga ada persaingan dan diferensiasi. Personalisasi adalah keharusan di pasar kompetitif menjadi pembeda utama. Tujuannya mengembangkan fitur personalisasi unik dan layanan pelanggan. Namun tantangannya inovasi berkelanjutan agar selalu unggul dari kompetitor. Faktor budaya dan ekonomi dalam personalisasi pemasaran. Personalisasi pemasaran harus mempertimbangkan budaya dan kondisi ekonomi untuk pesan yang tepat sasaran dan sesuai daya beli konsumen. Yang pertama itu faktor budaya. Untuk pesannya yaitu sesuaikan bahasa dan gaya komunikasi. Lalu di produk perhatikan makna warna, bentuk, dan desain. Adapun nilai. Untuk nilainya yaitu promosikan sesuai nilai masyarakat. Waktunya memanfaatkan hari raya atau perayaan lokal. Contohnya, McDonald's membuat menu lokal, misalnya McAloo Burger di India. Yang kedua itu faktor ekonomi. Harga. Di harga ini sesuaikan harga dengan daya beli konsumen. Di penawaran, berikan diskon atau produk premium sesuai dengan kondisi ekonomi. Pada distribusi, pilih tempat dan cara penjualan yang sesuai pada lingkungan sekitar di situ. Untuk pesannya, tekankan manfaat ekonomi, misalnya hemat uang. Contohnya, merek mengubah pesan dan penawaran saat pandemi COVID-19. Kesimpulan dan rekomendasi. Personalisasi pemasaran modern meningkatkan keterlibatan, penjualan, dan loyalitas pelanggan. Sukses jangka panjang memerlukan inovasi yang seimbang dengan privasi dan etika. Untuk memaksimalkan potensi personalisasi, berikut rekomendasinya. Yang pertama itu ada data yang etis dan akurat dengan cara mengumpulkan data pelanggan secara jujur, transparan, dan dengan izin. Pastikan datanya akurat, aman, dan hormati privasi konsumen. Yang kedua ada padukan strategi pemasaran, yaitu dengan gabungkan STP, yaitu segmentasi, penargetan, dan penentuan posisi dengan bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik melalui personalisasi digital. Contohnya, rekomendasi produk, penawaran lokasi, dan iklan yang relevan. Yang ketiga ada evaluasi dan adaptasi. Pantau hasil personalisasi dan lakukan uji coba rutin. Optimalkan rekomendasi otomatis dengan AI. Contohnya, Netflix menyempurnakan rekomendasi 80% waktu tonton dari saran.
Menerapkan rekomendasi ini dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan membangun hubungan kuat atau erat dengan pelanggan di dunia digital yang kompetitif. Sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Makasih udah nonton video aku. And see you in the next video. Bye bye.